Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang mati Pak belum dikubur. Belum dikubur. Karena tidak akan dikubur sebelum didapat pelakunya. Nah, mana mau ini? Hanya gara-gara lama bertanya. Maka hati-hati ya, jangan menjadi umatnya Nabi Musa itu kila waqal, suka cerewet. Iza suila, apabila dia bertanya, suila ma ya'lam, bertanya untuk menghindari sesuatu yang tidak perlu. Jadi kalau ada orang sembarang nakutanan, kalau tidak penting, itu ciri-ciri umatnya Nabi Musa. Sebenarnya bertanya bukan untuk tahu, mungkin hanya sekedar cerewet. Bisa juga bertanya hanya untuk menghindari tugas. Ya, kalau begitu masih cerewet lagi di belakangnya. Coba kita dengar apa Tuhan semula berikutnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Coba lain senjuk. Sudah minta di umurnya, tanya lagi, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqara safra'u faqi'un launuha tasurun nazirin. Sesudah bertanya tentang umurnya, tidak momentongin kerja. Apa dia bilang? Qalu lana, mintakan kepada kami Musa, kepada Tuhanmu itu, untuk menjelaskan yubayyin lana, untuk menjelaskan kepada kami ma launuha, warna apa itu bulunya Musa? Warna apa? Tunggu bicara baik. Qala innahu yaqulu innaha baqara. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah berfirman, itu sapi betina warnanya adalah safra. Safra itu kuning. Kuning. Jadi safar itu kuning, Mbak. Ya, kuning. Cari warna kuning, tapi ingat tadi, tidak tua, tidak muda, warna kuning. Namun kuningnya ini kuning faqih. Kuningnya tidak terlalu kuning. Kuning apa itu namanya? Safra'u faqih. Kuning. Kuning apa kira-kira itu? Kuning kehitam-hitaman. Mementongi mau dikasih bingung juga. Jadi umurnya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Warnanya warna kuning, tapi kuningnya seperti kira-kira hampir kuning emas. Dan ketika dipandang, tasurun nazirin. Nah, belum dikubur ini Pak, belum dikubur. Nah, sudah berbulan-bulan ini. Lamanya ditunda ini urusan karena lama dulu bertanya. Nah, ini juga penting ya, kalau ada biasa urusan saya, kalau ada orang eksekusi minum yang terlalu banyak alasan. Begini. Ini makna Nabi Musa. Banyak dulu pertimbangannya, banyak dulu. Umat Islam memang bukan juga manusia tergesa-gesa, tapi jangan juga terlalu banyak alasan-alasan untuk membantah. Ya, coba kita baca lagi ayat di bawahnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Nah, dari tadi dijelaskan itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Masa? Jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Kau tahu dia tidak mau. Coba kira kalau dihadapi orang begini, Pak, ada pergi muka. Kau tidak mau dapat hidayah kan? Qalu lana rabbaka yubayyin lana mahi. Musa jelaskan, minta kepada Allah supaya betul-betul jelaskan ke dia hakikatnya.
Nah sebenarnya kan cuma satu sederhana aja, sapi betina. Yang penting betina, umurnya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah betina. Maaf, tidak ada masalah umurnya, tidak ada masalah warnanya. Hanya yang bertanya sendiri yang bikin susah. Nah itu Pak, dilarang bertanya pada sesuatu yang memang bikin susah. Ya, maka ketika dia sudah minta hakikat, innal baqara tasyabaha alaina, sesungguhnya sapi betina itu masih samar-samar bagi kami. Masih samar-samar. Orang yang memang Pak tidak sungguh-sungguh mau mengamalkan suatu agama, itu selalu cari alasan-alasan untuk menghindar. Maka dibikin susah lah dia. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Jadi kalau ada orang cari tulisan insyaallah, menurut versi yang saya pahami ini tulisan yang paling benar. Insya, bukan insa. Karena memang insya di situ. Insya. Nanti sesudah dia bilang insyaallahu lamuhtadun. Semoga Allah memberi hidayah bagi kami. Baru agak sedikit terang itu. Ya. Semoga Allah beri hidayah bagi, jelaskan pada kami. Lanjut. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Iya. Jadi suruh cari lagi bagaimana itu cirinya? Qala innahu yaqulu innaha baqara la zalulun tusirul ard. Belum pernah sapi ini turun di sawah. Belum pernah. Coba cari sapi yang belum pernah turun di sawah. Wala taskil harsi musallam. Ya, belum pernah dipakai membajak, belum pernah turun di sawah mengairi sungai itu. Karena dulu Pak ya, untuk itu belum ada traktor hari ini, belum ada itu dipakai itu. Yang aslinya apa? Pakai sapi. Pakai sapi. Saya masih dapat ini di kampung, Pak, pakai sapi. Belum ada pitung mobil itu. Belum ada. Cari sapi yang belum pernah turun di sawah begini. Ya. Dan sapi ini musallama, tidak ada cacatnya. Tidak ada cacatnya. La syata fiha, tidak ada sedikit pun belang-belangnya. Dia sehat, dia tidak punya cacat. Simpul kami. Satu, tidak tua, tidak muda. Warnanya kuning emas. Terus tidak pernah turun di sawah, tidak pernah dipakai membajak. Dia tidak punya cacat, dia tidak punya. Semakin banyak kriteria, semakin banyak susah, Pak. Saya mohon ini yang belum menikah, semakin banyak kriteria yang Anda tentukan calon pasangan tak, semakin susah dicari. Jadi maaf ya, yang belum laku-laku kemungkinan kriteria yang terlalu banyak. Kalau mau cepat laku, jangan bikin kriteria banyak. Gampang itu, gampang. Yang aku bilang harus begini, harus tinggi. Kau tinggimu berapa? Harus putih. Kau warna kulitmu warna apa? Harus mancung. Kau hidungmu mancung kemana? Harus begini, harus begini. Memangnya cuma kamu yang cari ideal? Orang juga cari ideal. Jadi ini anak muda yang masih belum laku, cabut kriteria itu. Ini semakin banyak ciri, semakin banyak syarat, semakin susah, Pak. Awalnya gampang sekali. Sekarang ini Pak, setelah dia tahu semua, apa dia bilang? Al-an ji'ta bil haq. Baru sadar. Baru sekarang dia mau kerja, Pak. Sekarang pergi mencari sapi. Tapi begitu cari sapi, tidak ada sapi, nggak dapat. Kecuali cuma satu. Sapinya siapa? Sapi anak yatim. Dan sapi anak yatim ini yang memenuhi syarat,
Itu berapa Pak? Tidak mau jual, kecuali beli dagingnya bersama dengan seluruh kulitnya, dengan tulang-tulangnya itu, satu sapi dengan harga emas. Jadi kalau misalnya 90 kilo emas. Berapa Pak? 1 kilo berapa? Kalau sekarang ini 1 juta. 1 juta ya? 1 gram 90 kilo. Apa? 1 gram itu 1 juta. Jadi kalau 1 kilo berapa miliar? Hah? Berapa Pak? Ya? 9 miliar. Kalau sapi rata-rata 80 kilo, berapa itu? Maka ketahuilah sekalian, sapi yang paling termahal di dunia itu sapinya Al-Baqarah. Menurut kisah, seluruh hartanya orang kaya tadi yang tidak mau menerima itu orang ya. Nah, kumpul semuanya emas mereka, dan bahkan di Mesir yang dikumpul ini semua adalah emasnya para wanita. Dikumpul semua. Kenapa Pak? Pernah umatnya Nabi Musa bikin seperti sesembahan, seperti sapi yang terbuat dari emas. Jadi emasnya nakumpul. Waktu Nabi Musa pergi, yang ayat yang dibaca tadi malam itu, wa iz ahadna, itu Nabi Musa ketika arba'ina yauman, dia pergi 40 hari, nah tinggalkan kaumnya, hanya Harun tinggal di belakang. Nah ganti Tuhannya Pak. Nah ganti Tuhannya, Tuhan apa? Tuhan sapi betina. Tapi terbuat dari mana sapi betina itu? Dari emas yang mirip-mirip. Maka dihukum. Apa hukumannya? Sekarang kau tidak akan dapat ini pelakunya, kalau tidak kau dapat sapi seperti yang kau tadi tanyakan, dan harganya itu misalnya 80 kilo dengan harga emas berapa miliar? Dan muat di kalkulator berapa kilo itu? Satu sudah mahal, 2 sudah lama, 3 bikin susah. Kenapa susah Pak? Kenapa mahal? Kenapa sulit? Kenapa semua terjadi? Karena tidak percaya sama Rasul. Ini intinya Pak. Kenapa kita hidup di dunia ini bikin susah? Pengantin, kenapa banyak susah? Karena bukan syariatnya Rasul kita kerja. Kalau ada akikah, ada kematian, ada masuk rumah, kenapa bikin susah? Kita susahi diri kita sendiri. Bukan syariat Allah dijalankan. Kalau ada pengantin, seharusnya kan begitu sudah cocok agamanya, jadi Pak. Kita sekarang ini baku tawar-tawar. Apa tawarnya? Iya, uang panai paling rendah sekarang Pak standar berapa? 50 itu SMA. Kalau S1 lain tongi, S2 lain tongi, janda lain tongi. Ya, lain tongi itu kalau PNS S2 baru sudah haji. Andi uang peta karain, harus ikut sapi 5 ekor. Berapa lagi? Emas lengkap. Ini sekarang ini Pak luar biasa memang. Kita susah beragama karena beragamanya bukan agamanya Rasul dikasih jalan. Maunya orang. Atas pertimbangan masiri, ya keluarga besar, saya keluarga besar. Apa nanti Nabi bilang orang? Yang begini Pak yang bikin susah kita. Sebenarnya agama itu gampang. Yang bikin susah siapa? Kita. Karena kita beragama sesuai dengan pesanannya orang. Bukan qala Allah wa qala Rasul. Umatnya Nabi Musa susah, bukan qala Allah wa qala Rasul dia taati. Seandainya Pak qala Allah wa qala Rasul, begitu potong sapi betina langsung cepat,
murah dan tidak menyiksa. Kenapa susah? Tidak mau duduk kalau diatur. Itu yang susah Pak hari ini. Selera tak mau jalan. Karena yang pertama dipikir, kakaknya dulu sudah 50 juta, itu tahun lalu. Waktu itu baru dia tamat SMA. Nah sekarang dia sudah sarjana nih. Untuk lain bilang itu tidak cukup Ki, Pak. Kita tahu sekarang orkes berapa memang. Minyak goreng sudah naik. Gedung berapa memang. Karena kita ini menikah Pak, memperlihatkan dan memamerkan gengsi. Kenapa tidak? Karena ini ibu-ibu di belakang bersusu 5 kilo 5 pikul itu minta sekian. Ada dulu Pak Ustaz yang saya kenal, dia bilang kalau mau ke sukses pernikahan kau harus berkorban. Kau berkorban. Jangan kamu sukses baru uangnya orang tuh harap. Kenapa bikin susah? Mau jina bawa uang panai, satu di Bone, satu di Makassar, baru harus 20 mobil. Itu saja bikin susah. Transfer bisa aja itu. Uang panai transfer. Murah tuh. Murah. Tapi tidak lengkap gengsinya kalau tidak ada uang, tidak ada mobil. 20. Dari Bone ke sini berapa memang biayanya? Kalau transfer selesai. Tapi tidak kelihatan gengsinya. Nah ini Pak, beragama hari ini susah. Dan banyak susah karena bukan syariat Allah dan Rasulnya kita pakai. Nah, setelah dibeli mini sapi dengan harga sangat mahal, maka apa yang terjadi? Ya itu tadi, wa iz qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu murjumma kuntum taktumun. Coba, setelah dibeli dipotong. Setelah dipotong, coba baca ayatnya itu di bawah. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Sesudah dipotong sapi itu tadi, karena disuruh potong saja kan, potong saja. Tugasmu cuma potong. Jangan bertanya di belakangnya. Fakulna, maka kami bertanya, idribuhu, pukulkanlah sebagiannya, biba'diha, sebagiannya sapi itu. Jadi sudah dipotong mati nih, ambil bagian dari tubuhnya sapi itu. Untuk tidak bertanya apanya. Seandainya bertanya lagi, bertanya bilang apanya dipakai memukul, mati nih jangan. Untung tidak bertanya, inilah cerewet. Allah cuma bilang ambilkan sebagian dari sapi itu yang kau sudah potong. Sesudah dipotong, maka pukulkan kepada mayat itu. Biba'diha, pukulkan kepada mayatnya itu. Ya, yang pentingnya ini, pentingnya memahami huruf-huruf terakhirnya. Setelah dia pukul Pak, bangun bicara itu yang dibunuh. Bangun bicara. Dan begitu bangun bicara dia cerita. Dia cerita bahwa yang membunuh saya ini si fulan tinggal di sini, dia punya rencana. Sesudah itu mati kembali. Sesudah mati, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang sudah mati, dan Dia memperlihatkan padamu ayat-ayatnya la'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir, agar kalian sadar. Kan ditahu Pak sekarang siapa pelakunya. Nah sebenarnya itu tadi tujuannya. Coba lihat Pak betapa tingginya nilai syariat. Kalau kita taat sama Allah, taat sama Rasul, mudah. Jangan pikir dulu akal-akalan. Agama ini sesuai kita. Yang penting diimani.
Jangan banyak dulu bertanya cerewet, pakai akal-akalan kita. Penutup, kan tidak apa nih Pak, jadi menikah ini orang? Tidak, karena ketahuan imbalannya kau jebale. Ternyata kau pelakunya, kau yang simpan mayatnya di situ. Sekarang apa? Tidak dapat Tommy gadis itu, tidak dapat Tommy hartanya, dia malah dihukum karena menyimpang dari syariat. Ketahuilah, siapa yang berjalan dengan niat yang tidak benar, maksud yang tidak benar, meskipun kau sembunyikan niat itu, sembunyikan cara itu, sembunyikan itu dalam kalbumu, Allah katakan, wallahu mukhrijum, suatu saat Allah akan ungkap siapa kau sebenarnya.